Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira dengan NIM 2004010-210 dari kelas EKIS 4H. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang produksi. Langsung saja, pengertian produksi. Kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan iyadu sil'atain atau mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Menurut Al-Quran adalah mengadakan atau mewujudkan sesuatu barang atau jasa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, di mana kegiatan produksi menjadi tumpuan bagi ekonomi Islam karena merupakan pondasi bagi aktivitas distribusi dan konsumsi. Pada praktiknya, produksi merupakan aktivitas mengelola dan mengkombinasikan beberapa faktor produksi sehingga menghasilkan output produk. Seperti pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan pengelolaan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Tujuan produksi sendiri tidak lain untuk mengoptimalkan faktor produksi, yang dengan itu produk dihasilkan dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan manusia. Bagian B, teori produksi. Produksi, distribusi, dan konsumsi sesungguhnya merupakan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak dipisahkan. Kegiatan ketiganya memang saling mempengaruhi, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan itu. Tidak akan ada distribusi tanpa produksi. Dari teori ekonomi makro, kita memperoleh informasi kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun tingkat produktivitasnya daripada kemewahan konsumtif mereka, atau dengan kemampuan ekspornya ketimbang agregat imporni. Rasulullah memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Yang pertama, 3 manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahminya kepada manusia. Karena sifat tersebut harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit serta segala isinya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan kepada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan penuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi bersabda, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan menentukan Allah atau karena tawakal kepadanya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama selain Islam. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain ialah: 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, ada mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, produksi dalam Islam
produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Selanjutnya bagian C, ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kegiatan produksi yaitu Quran surah Hud 11 ayat 61. Wa ila zamuda ahahum solihah kala ya qaumi budulaha malakum min gairuhu huwa anza'akum minal ardi marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib, yang artinya dan mereka Tazamud atau kami utus saudara mereka Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu memohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat atau rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran surah Hud 11 ayat 61. Selanjutnya ada bagian D, yaitu etika produksi dalam Islam. Dalam konteks ini dan paparan menjelaskan di atas mendapatkan penjelasan dari berbagai aspek-aspek produksi dalam Islam, dan ayat-ayat yang berkaitan di dalamnya bisa menerangkan tentang etika produksi dalam Islam. Di antaranya ada peringatan Allah akan kekayaan alam. Yang kedua, berproduksi dalam lingkungan yang halal. Yang ketiga, etika mengelola sumber daya alam. Dalam produksi dimaknai proses menciptakan kekayaan dan memanfaatkan sumber daya alam harus berdasarkan visi penciptaan alam ini. Dan yang keempat, etika dalam produksi memanfaatkan kekayaan juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia. Selanjutnya ada khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja, melainkan bekerja dilakukan motif kemaslahan untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.